Hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran Pilkada 2024, namun sudah ada nama-nama yang dipastikan tak jadi berlaga di Pilkada teranyar tahun ini. Mereka yang tadinya digadang-gadang maju, tapi akhirnya dukungan dari partai malah balik arah. Ya, memang politik sedinamis itu ya pemirsa. Lantas siapa saja sih yang gagal maju Pilkada tahun ini? Kita bahas dalam mereka yang batal maju Pilkada. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat yang pertama adalah Anies Rashid Baswedan. Siapa sih yang nggak kenal dengan Abah ya? Ia merupakan mantan gubernur Jakarta dan mantan calon presiden 2024. Anies merupakan petahana dengan elektabilitas tertinggi di survei. Awalnya Anies masih bisa melenggang dengan PKS dan Nasdem. Duet Anies dan Sohibul Iman pun mencuat, namun PKS bermanuver dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, mendorong Ridwan Kamil dan kader mereka Suswono. Drama tak sampai di sini saja, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 soal ambang batas kursi dihapus sempat membuka asa Anies. PDI Perjuangan yang tadinya tak bisa mengusung calon karena hanya punya 15 kursi, jadi punya peluang ya. Sempat ada angin segar, Anies pun digadang-gadang akan dipinang oleh PDI Perjuangan. Ia pun sempat mengunjungi PDI Perjuangan Jakarta, DPD ya, kantor DPD. Namun sehari sebelum pendaftaran, situasi berubah dengan cepat. PDI Perjuangan mengumumkan duet Pramono Anung dan Rano Karno. Di sisi lain, pasangan Ridwan Kamil atau RK begitu ya, dan juga Suswono ini resmi mendaftarkan diri ke KPUD sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Ini membuat peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tertutup karena tak ada lagi parpol yang punya cukup suara untuk mengusungnya. Pendaftaran pasangan ini resmi didukung dan di hari perwakilan dari 15 partai politik, yakni ada PKS, lalu kita lihat ada Partai Gerindra, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Partai Garuda, ada lagi Partai Gelora, Perindo, P3, PBB, Prima, dan PKN. Ya. Nama-nama parpol mengusung RK Suswono ini dibacakan sekaligus diabsen kehadiran pengurusnya oleh Ketua KPU daerah DKI Jakarta Wahyu Dinata. Hingga Rabu kemarin sudah ada 2 pasangan calon yang terdaftar di KPUD sebagai calon kepala daerah Jakarta 2024. Sejauh ini hanya Partai Buruh yang baru menyatakan dukungan untuk Anies di Pilgub Jakarta. Hanya tersisa 1 partai non-parlemen di Jakarta yang belum menyatakan sikap dukungan, yakni Partai Umat. Sebelumnya RK menyebut dirinya dan semua partai pengusung bercita-cita membangun Indonesia melalui Jakarta dengan rasa persatuan. RK menyebut 15 partai pengusungnya adalah koalisi persatuan untuk Jakarta yang baru, sebab menurut RK Jakarta harus didefinisikan dengan dan juga diimajinasikan ulang setelah bukan lagi menjadi ibu kota Indonesia. Nggak hanya itu, Anies Baswedan lalu juga Riza Patria dan juga Marshall Widianto juga gagal untuk maju di Pilwakot Tangerang Selatan. Kita bahas di slide berikutnya. Ya, duet Riza Patria dan komika Marshall Widianto sudah mendapat dukungan banyak parpol sejak Juni 2024 lalu untuk maju Pilwakot Tangerang Selatan. Sudah ada beberapa partai pengusung antaranya Gerindra, Demokrat, PSI, PAN hingga PKS. Namun di batas awal pendaftaran situasi berubah begitu cepat ya. Lagi-lagi parpol-parpol menarik dukungannya ke pasangan ini. Berawal dari PKS yang memutuskan menarik dukungan dan mendorong Rumah Aben dan Sinta berlanjut ke Demokrat dan Gerindra. Sebelumnya terjunnya Marshall Widianto ke dunia politik ini menuai banyak kritik sebenarnya ya. Bahkan kritik juga muncul dari sesama selebritas mulai dari Nikita Mirzani hingga Panji Pragiwicaksono ya. Marshall Widianto juga mengakui nih dosa-dosanya yang digelontorkan oleh Nikita Mirzani dalam video yang dibuatnya. Nikmir juga membeberkan soal komika yang pernah mengkhianati rekan kerjanya seperti Denny Cagur, mempunyai sikap kurang bagus hingga berimbas dirinya di blacklist di stasiun televisi hingga tudingan sebagai penjilat. Kini Marshall Widianto memutuskan mundur dari Pilkada 2024 setelah sebelumnya maju mendampingi Ahmad Riza Patria sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Setelah mundur dari pencalonan bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, kini komika berusia 28 tahun itu mendukung bakal calon lainnya Benyamin Daphni, lalu Pilar Saga Ihsan yang sebelumnya akan menjadi lawannya. Marshall pun tak merasa jika apa yang sudah dilakoninya terkait pencalonan itu sia-sia ya. Jadi hasil belusukan Tempo Hari terkait aspirasi warga Tangsel pun akan dititipkannya pada pasangan yang baru yakni Benyamin dan juga Pilar.
Selanjutnya ada Diko Ganinduto, ini mundur dari Pilwakot Semarang. Kita lihat slide berikutnya seperti apa faktanya ya. Bupati Kendal sekaligus politisi Golkar, Diko Ganinduto ini mundur dari pemilihan wali kota atau Pilwakot Semarang 2024. Diko disebut akan mendapat tugas lain di Jakarta. Mundurnya Diko bukan tanpa alasan, salah satunya adalah keputusan Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mendukung calon yang lain. Partai-partai di KIM pun sepakat untuk meninggalkan Diko. Mereka mendorong AS Sukawijaya atau Yoyo Sukawi dan Joko Santoso dalam Pilwakot Semarang 2024. 8 partai pengusung pasangan Jos yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, ada juga PKB, lalu ada PSI dan juga Nasdem. Padahal sebelumnya kalau kita lihat PSI dan Nasdem ini mendeklarasikan diri mendukung Diko Ganinduto bersama Partai Golkar. Lalu selain Diko Ganinduto ada Gusti Bre, ini mundur dari Pilkada Solo. Kita akan bahas slide berikutnya. Ya, gabungan Partai Koalisi Indonesia Maju Plus ya atau KIM Plus gitu ya di Solo ini mengubah dukungan ke pasangan Respati Ardi dan Astrid Widayani di Pilkada Solo usai Mangkunegara 10 atau Gusti Bre ini mendadak dinyatakan mundur. Padahal saat itu rekomendasi 6 parpol anggota koalisi sudah turun, semua sepakat mengusung Mangkunegara 10 berpasangan dengan Astrid Widayani. Sekretaris DPD 2 Golkar Solo, Taufikur Rahman mengatakan ya mundurnya Gusti Bre ini lebih kepada alasan pribadi. Keputusan ini membuat partai pengusungnya yakni Gerindra, PKS, PSI, PKB, dan PAN kecewa, namun mereka menghormati keputusan bangsawan Solo tersebut. Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto mengatakan keputusan mendadak ini mengecewakan banyak pihak, terutama parpol yang sudah terlanjur mengeluarkan rekomendasi. Jadi terpilihnya Respati Astrid di detik-detik terakhir diakui Ardianto merupakan cawe-cawe dari wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang juga mantan wali kota Solo. Ini pun tak lepas dari misi melanjutkan program Gibran sebagai menjabat wali kota. Jadi Partai Gerindra ini menyebut saran dari Gibran sangat dihargai karena sosok wali kota terpilih akan meneruskan program kerja putra Presiden Joko Widodo itu. Nah, itu tadi mereka yang batal maju di Pilkada 2024 pemirsa. Bagi calon-calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU dan resmi untuk berlaga di Pilkada 2024, semoga dapat memberikan terobosan-terobosan baru untuk memajukan kota dan daerah masing-masing. Dan tentu kita juga berharap ya ketika nantinya terpilih menjadi gubernur maupun wali kota ini dapat selalu amanah menjalankan visi misi dan nggak hanya janji-janji manis saja.